Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah lemes, belum pada makan ya? Iya, Bu. Jadi langsung aja. Pada kelas hari ini mata pelajaran kesertarikan Ibu ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis rapat. Sebelum kita mulai, ini udah di semua belum ya? Apakah ada yang absen? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita awali dengan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi pokok pembahasan yang akan kita bahas itu ada pengertian rapat, terus juga fungsi diadakannya rapat sama jenis-jenis rapat. Sebelum kita mulai, Ibu ingin memberikan dua gambar ini. Kan bisa lihat. Dari gambar ini kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak? Rapat itu kegiatan apa sih? Kayak dalam rapat tuh biasanya membahas apa? Ada yang menjelaskan? Yang itu kalau setahu saya itu sekelompok orang yang membicarakan atau menjalin suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan mereka. Oh iya, terima kasih. Ada yang lain nggak yang ingin menambahkan? Jadi kalau menurut saya itu rapat merupakan suatu bentuk komunikasi untuk suatu pemecahan masalah ataupun hal lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Oke, terima kasih Rio dan Nadia atas pendapatnya. Jadi benar banget, rapat itu merupakan sebuah bentuk komunikasi yang dihadiri oleh beberapa orang dan biasanya itu digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam organisasi atau kayak untuk sebagai perumusan kebijaksanaan dalam organisasi tersebut. Nah, sebenarnya dari pengertian ini tadi udah kelihatan ya apa aja fungsi dari rapat, itu pemecahan masalah sama perumusan kebijakan. Selain itu ada fungsi yang lain. Pertama itu adalah untuk menyampaikan informasi atau perintah. Jadi biasanya nanti di rapat pimpinan atau pemimpin rapat itu bakal menyampaikan informasi terkait dengan topik yang ingin dibahas pada rapat itu. Terus juga ada sebagai forum silaturahmi, terus juga sebagai alat koordinasi, lalu untuk menampung semua permasalahan dari arus bawah. Terus juga yang terakhir sebagai sarana negosiasi. Oke, jadi dari pengertian dan fungsi tadi, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Boleh diulang lagi nggak? Yang sebagai alat koordinasi itu maksudnya gimana? Kalau sebagai alat koordinasi itu misalnya kita mau ada acara sesuatu ya, kan itu pasti kita butuh kayak pembahasan untuk koordinasi lebih lanjut antar tim seperti itu. Oh iya. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah jenis-jenis rapat. Jadi rapat, jenis-jenis rapat itu tuh sebenarnya dibagi menjadi 4 indikator yang berbeda. Itu ada berdasarkan tujuannya, terus berdasarkan sifatnya, berdasarkan jangka waktu, sama berdasarkan frekuensi. Terus yang pertama itu ada berdasarkan tujuannya. Yang pertama itu ada rapat penjelasan. Jadi dalam rapat penjelasan itu biasanya nanti berisi penjelasan dari pimpinan rapat. Jadi nanti peserta rapatnya itu bakal diberi kesempatan untuk bertanya dan melakukan koordinasi dengan pimpinan rapatnya. Selanjutnya adalah rapat pemecahan masalah. Nah ini sama kayak namanya ya. Jadi fungsi rapatnya itu buat mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam sebuah organisasi. Nanti peserta rapatnya itu bakal dibutuhkan perannya untuk memberikan masukan kepada perusahaan. Selanjutnya adalah rapat perundingan. Nah kalau rapat perundingan itu fungsinya untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan agar tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Ini masih pada seger ya? Jangan tidur ya. Iya, Bu. Selanjutnya adalah jenis rapat berdasarkan sifatnya. Tadi udah disebutin sama Nadia, itu ada formal meeting, rapat resmi, terus ada tidak resmi juga. Kalau untuk rapat resmi itu merupakan rapat yang sudah direncanakan sesuai aturan yang ada. Dan biasanya peserta rapatnya itu sudah diberi undangan atau pemberitahuan akan diadakan rapat seperti itu. Kalau misalnya yang informal meeting tidak resmi itu kebalikan dari formal meeting. Jadi rapatnya sifatnya itu seperti dadakan dan tidak ada pemberitahuan gitu. Selanjutnya adalah rapat terbuka. Nah rapat terbuka itu biasanya merupakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota suatu organisasi karena materi yang dibahas itu sifatnya bukan rahasia. Kalau misalnya rapat yang tertutup itu merupakan rapat yang dihadiri oleh orang-orang tertentu saja karena materi yang dibahas itu cukup rahasia. Selanjutnya ada rapat berdasarkan jangka waktu.
Nah itu ada rapat mingguan, bulanan, semester, dan tahunan. Biasanya rapat-rapat ini tuh sifatnya cuma membahas program-program dari periode sebelumnya. Jadi kalau mingguan berarti dari minggu yang lalu, bulanan dari bulan yang lalu, seperti itu. Dan sifatnya rutin. Yang terakhir itu ada rapat berdasarkan frekuensinya. Seperti yang saya katakan tadi, itu ada rapat rutin. Kalau rapat rutin itu biasanya sudah terjadwal. Jadi kayak rapat mingguan itu kan sudah terjadwal ya. Jadi bisa kayak rutin diadakan. Yang terakhir itu ada rapat insidental. Kebalikannya dari rutin, insidental itu sifatnya dadakan. Biasanya membahas masalah yang kayak mendadak, tapi itu harus segera dibahas. Nah, itu tadi penyampaian itu terkait dengan jenis rapat. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada, ibu kasih oleh-oleh. Nah, sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah ibu sampaikan tadi. Ini ada oleh-oleh, bisa segera dikerjakan. Deadline-nya kapan, Bu? Minggu depan. Tadi anak-anak untuk membuat penilaiannya, kira-kira ada yang mau minta kesimpulan ini enggak? Silahkan Izan. Jadi kesimpulannya yaitu rapat adalah alat komunikasi